Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukron lillah amma ba'd. Sahabat GIF yang berbahagia dimanapun berada, Alhamdulillah pada kesempatan kala ini kami masih bisa menyapa panjenengan semua tentu. Semoga sahabat GIF dimanapun berada dalam kondisi sehat walafiat, rezeki yang melimpah, keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, dan semoga saja segala hajat yang ada dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sahabat GIF yang berbahagia, pada video yang lalu kami melakukan sedikit latihan kontemplasi atas anggota saya untuk sedikit tinjau lokasi terkait Alas Purwo di Jawa Timur. Pada kesempatan kala ini kami akan mencoba mediumisasi guna untuk mengakuratkan apa yang diceritakan oleh anggota saya hasil daripada kontemplasi tersebut. Mudah-mudahan nantinya ada sedikit kejelasan informasi yang kami dapat, betul atau tidak terkait apa yang diceritakan, dilihat oleh anggota saya yakni Kang Dewo kala itu. Namun sebelum mediumisasi dilakukan, saya tetap berpesan dan memesankan buat sahabat semuanya dimanapun berada yang menonton video-video kami. Obrolan yang terbangun saat mediumisasi tak usahlah dipercaya seutuhnya sahabat. Harapan kami, ambil saja benang merah guna menambah wawasan pengetahuan kita dalam sehari-hari. Yang baik diambil, yang kurang pas abaikan atau buang saja sahabat. Yang terpenting sahabat semua dan kami terhibur. Mudah-mudahan hari demi hari kita mampu lebih rileks, lebih enjoy, dan tambah pengetahuan. Tak perlu kita terlalu berlebihan menyikapi mediumisasi atau informasi yang bersumber dari bangsa gaib. Langsung saja sahabat ya, doakan mudah-mudahan mediumisasi bisa terjadi. Kami akan menghadirkan salah satu makhluk yang cukup mengerti terkait Alas Purwo, dan semoga saja nanti yang memang tinggal di sana ya. Doakan semoga mediumisasi lancar. Siap mediumisasi Kang Dewo? Siap, Gus. Ya, mudah-mudahan lancar. Kami bersiap saja. Tenang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kalau boleh tahu dengan siapa? Ki Ageng Songgo Bawono. Ki Ageng Songgo Bawono. Dari mana ini? Soko Alas Purwo. Alas Purwo. Ini di mana Ki Ageng? Bisa disadari posisinya, dicermati lokasi ini. Pernah kemari belum? Nyuwun pangapunten, ketinggalan iki teng daerah daratan Sumatera. Daratan Sumatera. Ya alhamdulillah. Niki memang posisi daratan Sumatera, lebih tepatnya itu Sumatera bagian utara. Saat dari ngobrol panjang lebar, sakit berbahasa Indonesia. Saged. Alhamdulillah. Bila mana Ki Ageng bisa berbahasa Indonesia, ayo sama-sama kita dialog, ngobrol terkait banyak hal tentang Alas Purwo menggunakan bahasa Indonesia. Semoga. Karena banyak anggota saya di sini kurang begitu memahami sepenuhnya bahasa Jawa, apalagi bahasa-bahasa yang lebih berkelas ya, seperti itu. Sehat kabarnya di sana Ki Ageng? Pangestanipun alhamdulillah. Sak konduripun Alhamdulillah, kami pun sehat juga di sini.
Sudah berapa lama Ki Ageng tinggal di Alas Purwo sana? Sudah lama, Ger. Sudah lama. Ratusan tahun atau sudah sampai Ribuan tahun. Ribuan tahun. Kalau boleh tahu, titik posisi Ki Ageng di sebelah mananya? Yang paling atas. Yang paling atas. Yang paling atas dan yang banyak dikunjungi oleh mereka-mereka cinta spiritual. Di sana tempat-tempat yang sering dikunjungi oleh para pecinta spiritual itu, kalau sedikit boleh dibagi kepada kami, kepada saya di sini, itu apa saja tempatnya Ki Ageng? Kebanyakan mereka datang bermukim di dalam gua untuk mengasah spiritualnya. Seperti itu ya. Ya, ada juga yang di kawasan kami, tapi tentunya untuk yang di kawasan kami itu spiritual terpilih. Oh, ada spiritual terpilih begitu bahasanya Ya, secara kalangan keilmuannya, dari segi ilmu dan wahyu yang didapatkan. Ya, tentunya kami menilai dari kepribadian orang itu dan guru-gurunya yang menjadi bahan perbandingan kami, sehingga kami memberikan kesempatan di mana mereka seharusnya bertempat untuk mengasah spiritual. Seperti itu ya. Sebelum ini Ki Ageng, kan Ki Ageng sudah lama tinggal di Alas Purwo. Pernah jumpa saya atau anggota saya belum? Saya menyaksikan, saya mengetahui panjenengan, dan saya pernah melihat belum lama ini salah satu santri panjenengan masuk ke alam kami. Cuman saya belum ada kesempatan untuk menyapa dan menjumpainya. Seperti itu ya. Apa yang Ki Ageng lihat atas anggota saya yang berkunjung ke sana baru-baru ini? Apakah cukup lancang menurut Ki Ageng? Tidak. Bagaimana? Tidak lancang, tidak. Karena saya bisa menilai kehadiran dia ke sana dalam rangka olah spiritual, ya. Seperti itu. Ingin tahu, bukan ingin mengganggu. Justru kami suka orang-orang seperti itu. Setelah anggota saya berkunjung ke sana, apa pantauan Ki Ageng terkait makhluk-makhluk yang ada di sana terkait kedatangan salah satu anggota saya? Ada bagian dari kami yang mencoba menjumpai dan menyapa, dan sambutannya baik. Tapi ada juga di antara kami yang menyambut dengan pertikaian, ya. Oh, begitu. Iya. Memang kala itu proses waktunya tidak saya perkenankan untuk berlama-lama. Satu, banyak pertimbangan. Kedua, memang ya masih pemula begitu. Tentunya harus kami backup. Karena perlu diketahui di tempat kami tidak semuanya itu baik. Yang jahat pun ada. Ya. Oke. Sepengetahuan Ki Ageng, tadi Ki Ageng ada menyinggung tempat yang mungkin bahasa kami bahasanya gua. Kalau menurut Ki Ageng, ada berapa gua di sana sebetulnya yang terkadang ya beberapa kali dipakai untuk olah spiritual? Banyak, ya. Banyak. Cuman yang disakralkan sekitar 40. Gitu ya. Ya. Tapi di antara 40 itu tidak semuanya diisi. Karena mereka, para pejalan spiritual, lebih tahu untuk menentukan gua yang mana yang mau dipakainya. Oh, artinya para pelaku spiritual sebelum datang ke situ sudah punya titik mana yang akan dipakai. Ya, seperti itu ya. Makanya bisa saja terjadi di salah satu gua ada beberapa orang yang mengasah spiritualnya, sedangkan di gua lain masih ada yang kosong. Begitu ya. Gitu ya. Di waktu yang bersamaan terkadang ada beberapa seseorang yang mengisi di tempat yang sama. Iya, betul, seperti itu. Sedikit kalau boleh dibagi tahu terkait makhluk gaib penghuni Alas Purwo, ya, itu jenis apa saja di sana? Ya? Beragam, bermacam-macam. Dari segi keilmuannya, kelakuannya, dan juga bentuknya.
Dari golongan siluman ada juga. Dari golongan lembut ada juga. Dan dari golongan yang sama seperti kalian kehidupannya ada juga. Beraneka ragam. Beraneka ragam. Sedikit lagi Ki Ageng, semalam kan anggota kami cerita disapa oleh macan putih. Iya. Itu memang betul ada di sana? Betul. Tapi itu lokasinya masih di bawah kami. Oh, masih di bawah? Di bawah. Dia di atas gua, tapi bukan yang paling atas. Gitu. Iya. Lain dengan tempat yang saya tempati. Tapi bukan berarti saya itu yang merajai di situ. Karena di situ banyak leluhur-leluhur dari bangsa kami juga di situ. Sedikit ada mitos di kalangan kami bangsa manusia tentunya Ki Ageng. Apa betul konon kalau melintas di Alas Purwo ini tidak boleh menengok ke belakang bila mana ada ya terkesan suara panggilan dari belakang atau? Iya betul. Itu betul? Betul. Alasannya kenapa? Karena begini, di saat ada suara-suara yang datang dari bangsa lembut, ya, lalu kalian lewat pas kebetulan kalian membalingkan muka ke arah belakang, secara tidak langsung akal sadar kalian, pikiran kalian itu udah bercabang. Jadi bisa saja dibelokkan oleh mereka-mereka yang jahat itu. Artinya saat nengok ke belakang itu nggak bisa fokus lagi begitu? Iya, gitu. Intinya kalau melewati daerah kami gitu, harus fokus. Sebenarnya tidak, boleh saja menengok ke belakang dengan catatan fokus. Karena bisa saja ya di antara kalian tersesat apabila melewati padahal tidak menengok ke belakang. Karena kurangnya fokus begitu ya. Betul. Karena pengganggu-pengganggu masih banyak. Ya kan tadi di awal mengucapkan salam ya. Muslim dia ya. Oke. Di sana Ki Ageng Muslim sendirian atau ada yang ada juga kawan? Tapi tidak semuanya Muslim. Kalau boleh sedikit dibagi cerita ya. Persentase makhluk gaib yang golongan Muslim sama yang non Muslim di sana banyakan mana? Banyakan yang bukan Muslim. Banyakan yang bukan Muslim. Banyakan yang bukan Muslim. Tapi bukan berarti mereka jahat, Ger. Gitu. Yang dari golongan baik-baik ada juga. Seperti itu ya. Ya. Artinya dia bukan Muslim tapi nggak jahat itu. Mungkin dia itu menganut kepercayaan lain. Seperti itu. Artinya mungkin punya agama ya. Walaupun bukan Islam begitu. Betul. Ya. Tapi pas kebetulan saya pribadi Muslim. Kalau boleh tahu Ki Ageng, Muslimnya Ki Ageng itu karena faktor keturunan atau dimuslimkan? Keturunan. Faktor keturunan. Ki Ageng kan sudah lama di sana. Pernah nggak keluar dari Alas Purwo? Mungkin ya kemana dan ngapain tujuannya begitu? Kami juga punya urusan ya. Punya urusan. Ya. Jadi kami tidak bisa ya, hidup di suatu tempat. Dalam arti kami bebas kemana saja. Kami membangun hubungan baik dengan yang lain. Tentunya sebangsa kami. Iya, menjalin apa namanya kebunuhan lain biasa. Seperti itu. Ya. Bahkan ke laut. Sampai ke laut juga. Ke laut. Karena pas kebetulan tempat tinggal kami, saya pribadi. Itu berdekatan dengan jalur yang mengarah ke Laut Selatan ya. Seperti itu. Ya. Tapi bukan berarti kami kerabat daripada Laut Selatan, bukan. Ya. Tapi gini Ki Ageng, simpang siur kan di alam kami bangsa manusia. Ya kan tadi di awal cerita pernah ke sekitaran laut walaupun bukan kerabat yang di pantai selatan. Iya betul. Sepengetahuan Ki Ageng, penguasa pantai selatan itu laki-laki atau perempuan? Perempuan. Itu sepengetahuan Ki Ageng. Ya. Kenapa? Namanya aja udah ratu. Yang diratukan biasanya perempuan. Kalau laki-laki itu dirajakan. Seperti itu. Ya, alasan Ki Ageng menyimpulkan itu perempuan hanya seperti itu ya. Selain daripada
gelar panggilan secara penyaksian, saya menyaksikan Itu memang perempuan. perempuan. Perempuannya itu sebetulnya kategori bagaimana ya? Positif atau negatif sepengetahuan Ki Ageng? Dari golongan yang baik. Golongan yang baik. Baiknya seperti apa ya? Dia bukan seperti yang lain mengajarkan kesesatan ataupun angkara murka. Dia mengajarkan budi pekerti yang baik. Siapa namanya yang pernah Ki Ageng kenal terkait Ratu Kidul? Oh, itu namanya? Iya. Ratu Kidul ya? Ratu Kidulnya. Pernah nggak Ki Ageng menyelami, memahami lebih lanjut terkait Ratu Kidul ini? Saya belum sampai di situ. Belum sampai di situ. Pemahaman saya belum sepenuhnya. Tapi sepemahaman saya, beliau itu seorang perempuan yang dari golongan bidadari. Bidadari. Itu menurut Ki Ageng lah begitu ya. Iya. Di Alas Purwo ada nggak? Karena ada cerita di kalangan bangsa kami, manusia tentunya. Cerita itu kan bisa benar, bisa dibilang nggak betul itu loh. Konon ada yang namanya Raja Genderuwo. Ada ya. Maksudnya Raja Genderuwo itu bagaimana itu sepengetahuan Ki Ageng? Dia merajai dari beberapa raja. Ya. Bukan cuma Gandarwo aja, dia merajai dari beberapa raja, rajanya Gandarwo dalam hal ini. Seperti itu. Ya. Jadi banyak pimpinan-pimpinan dari bangsa Gandarwo ya, yang menjadi taklukan dia. Gitu. Ada sedikit mungkin bisa dikatakan Gandarwo yang paling sakti ataupun ampuh, bahkan mungkin tua, ya memang di sana tempatnya ya. Seperti itu ya. Ada juga nih sedikit Ki Ageng cerita ataupun ya mungkin berita ataupun pendapat yang beredar di kalangan kami bangsa manusia. Konon ada Gandarwo atau Genderuwo yang diduga atau dianggap pernah berhubungan dengan bangsa manusia sehingga melahirkan seorang keturunan dan keturunannya menjadi manusia. Itu pernah mendengar nggak kan? Sepertinya udah hal yang biasa bagi Gandarwo menjalin hubungan dengan perempuan dari golongan manusia, terutama perempuan-perempuan yang cantik dan bisa punya keturunan. Iya. Sepengetahuan Ki Ageng seperti itu. Ya. Memang salah satu kebiasaan Gandarwo, kesukaan Gandarwo ya seperti itu. Gitu. Tapi tidak semua Gandarwo seperti itu. Sedikit bertanya, Ki Ageng sendiri pernah jumpa atau memang sudah akrab atau bagaimana dengan macan putih yang di sana? Saya tahu, kenal, cuman tidak terlalu akrab. Pernah ngobrol-ngobrol? Iya. Karena maaf, saya lebih tinggi derajatnya dibanding dia. Seperti itu. Ya. Itu macan putih itu memang dari dulu di situ atau dia dari luar? Di situ. Menetap di situ. Di situ. Sepengetahuan Ki Ageng memang asli di situ di ya. situ. Dia punya saudara enggak sejenis dia? Kelompok ya banyak ada. Ada apa Ki Ageng? Kita lanjutkan. Mana tahu kurang nyaman gitu. Nyaman aja lah ya. Kita ngobrol-ngobrol saja kok ya. Semoga. Ki Ageng sendiri sudah lama banget di situ lah ya. Dan beberapa kali tadi cerita pernah juga ya main-main ke pantai selatan. Tapi saya pribadi Ki Ageng terkait penguasa pantai selatan, kalau tadi pendapat Ki Ageng, sepengetahuan Ki Ageng tadi menurut Ki Ageng itu perempuan namanya Ratu Kidul. Kalau saya sendiri ya pernah mendengar si nama itu ya. Tapi kalau saya sendiri belum begitu seret atau meyakini atau percaya bahwasanya pimpinan atau penguasa utama Laut Selatan itu kok perempuan. Saya kayaknya kok belum bisa sependapat loh Ki Ageng. Bisa saja terjadinya. Bisa saja. Kita bicara yang merajai pantai selatan untuk saat ini kan begitu ya. Dan bisa saja sebelum Ratu Kidul berkuasa atas wilayah Laut Kidul, ya tentunya sudah ada
penghuni dan rajanya. Oke, kalau umur Ki Ageng sama tadi yang menurut Ki Ageng perempuan yang menjadi ratu pantai selatan itu tuaan mana? Tuaan beliau. Oh, tuaan dia. Begitu. Pernah nggak selama Ki Ageng di Alas Purwo dan seumur Ki Ageng mendengar yang namanya Baruna? Sang Yang Baruna. Kalau kami mendengarnya itu pokoknya memahaminya Baruna itu aja. Pernah mendengar. Dari siapa Ki Ageng mendengar itu? Karena itu udah nggak asing untuk di Laut Kidul, nama-nama seperti itu udah nggak asing. Oke. Artinya tadi saya menyebutkan siapa yang merajai untuk saat ini. Begitu. Jadi menurut Ki Ageng, Baruna sama Ratu Kidul yang Ki Ageng pahami selaku perempuan itu duluan siapa tinggal di Baruna? Oh, duluan Baruna. Berarti Ratu Kidul bawahan Baruna kan? Bisa saja seperti itu, bisa saja tidak. Bicara bawahan, berarti bicara tahtanya. Oke. Tapi kalau bicara duluan, berarti bicara tua. Sang Yang Baruna. Baruna itu ya. Baruna itu Ki Ageng sendiri pernah jumpa nggak? Kalau hanya mendengar saja. Ya, mendengar. Karena tidak mudah untuk menjumpai orang-orang seperti itu. Kalau saya pribadi memang ya sebenarnya nggak kepingin tahu lebih jauh, tapi kadang-kadang banyak yang bertanya kepada kami melalui anggota-anggota. Sedikitlah kami coba untuk telusuri pelan-pelan. Tapi walaupun seperti itu, saya pribadi akan mendahului untuk menelusuri secara pribadi untuk menjadi referensi dan rujukan. Seperti itu biasanya begitu. Makanya kami pribadi, saya terutama tidak langsung 100% percaya informasi yang kami dapat yang bersumber dari makhluk gaib seperti itu. Nah, memang ya makhluk gaib itu kan banyak yang ya. Seperti itu. Oke, nanti ke depan kami akan mencoba menelusuri lebih lanjut. Ini masih kembali ke terkait Alas Purwo. Ya. Ada mitos di kalangan kami bangsa manusia. Ki Ageng pernah nggak mendengar apa yang dipahami oleh manusia atau sering dibahas oleh manusia yang namanya Sabdo Palon? Pernah mendengar nggak? Mendengar. Ya. Apa yang Ki Ageng tahu terkait Sabdo Palon? Itu hal yang bingit dia untuk dibedah dia. Jangan para pun. Kalau makan wantun bedah. Nggak berani untuk enten cerita saged ugi enten kasunyatan, saged ugi boten enten kasunyatan, nanging enten cerita. Gitu ya. Nggih. Niku babagan sing wingit kula mboten wantun bedah. Nyuwun pangapunten. Tapi sedikit poin jawab saja antara iya dan tidak. Ada sebagian kalangan bangsa manusia yang menduga kuat, menduga bahwasannya yang dianggap sebagai Sabdo Palon itu konon katanya tinggalnya di Alas Purwo. Ya. Menurut Ageng iya jawabannya. Banyak yang meyakini itu. Ageng sendiri? Itu babagan sing wingit loh. Oke, kalau yang seperti itu. Tapi kalau bicara manusia banyak yang meyakini iya seperti itu. Oke. Terus tambahan Ki Ageng, apa kan? Monggo. Ya, masih seputaran Alas Purwo. Di Alas Purwo sana, di alam Ki Ageng tentunya, Ki Ageng pernah nggak mendengar katakanlah rumor yang beredar di kalangan kami bangsa manusia? Pernah mendengar apa yang dinamakan oleh bangsa kami manusia itu Satrio Piningit? Menawi wireng kulanya. Tapi sejatinya Satrio Piningit menika sinten? Ngantos dugi sepriki kula mawon tasih bingung. Oke. Ya, cukup Ki Ageng bila mana Ki Ageng kaya ngoten nggih kula pahami, kula maklumi. Oke. Artinya kaya ngoten lah nggih pendapat Ki Ageng terkait Satrio Piningit.
ada tempat yang baru-baru ini oleh anggota saya diceritakan Ki Ageng, selain gua, selain makhluk-makhluk yang lain, ada diceritakan oleh anggota saya, ada tempat yang disakralkan ataupun dikeramatkan, bahasa anggota saya. Itu kalau menurut Ki Ageng, rupanya tempat tersebut tempat apa yang diselamatkan? Bagian ya, dari bangsa kami mengatakan itu tempat suci, tempat yang disucikan dan tempat untuk bersuci ya. Seperti itu ya. Itu sering didatangi oleh bangsa manusia. Kalau boleh tahu, manusia yang datang ke situ, sepengetahuan Ki Ageng, apa misi dan tujuannya? Ke tempat yang dikeramatkan ini kan. Golek sampurnane ilmu ya. Ning ya ana kalamangsane golek sempurnane dunya ya. Oh, kesenangan dunia benar lah. Oke. Paham lah. Tapi Ki Ageng sendiri, kalau manusia yang tujuannya datang ke situ untuk golek kesempurnaan dunia, paham kan bahasanya? Ya. Ki Ageng sendiri setuju atau enggak? Boten. Oh, enggak setuju ya. Boten. Lantaran sejatinya bukan di situ tempatnya, walaupun di alas puro itu, tapi bukan di tempat yang disakralkan tadi. Orang kadangkala bisa itu terjadi di tempat itu adalah dalam bentuk suatu godaan bagi mereka yang melakukan melampah ilmu, kesempurnaan ilmu. Ya. Jadi kalau ada sebagian manusia yang datang ke tempat itu sengaja untuk mencari sempurnanya dunia, itu yang menjadi tujuan, keliru, bukan di situ tempatnya. Tersesat sebetulnya ya. Tol. Dibudakkan oleh nafsu ya. Menurut Ki Ageng atau sepengetahuan Ki Ageng, pernah nggak ada yang berhasil melalui tempat itu untuk mencari seperti yang dimaksud, contoh kesempurnaan? Banyak gitu. Tapi kalau bisa jangan jauh. Ya. Kalau saya pribadi, kalau terkait dunia, kita bagus ya ikhlas dan banyak bersyukur. Kalau usaha ikhtiar itu biasa. Tapi kalau untuk melampaui ilmu, boleh sampurna ilmu, topo broto, dan entuk kanugrahane sing kuwasa, saya pribadi mendukung ya. Ki Ageng kan sudah lama di situ. Alas Puro ini kan Jawa Timur. Pernah nggak atau sering tidak Ki Ageng main-main ke daerah Jawa Tengah? Sudah banyak gunung-gunung yang saya kunjungi loh. Kalau boleh tahu, boleh nggak diceritakan gunung apa saja yang sudah Ki Ageng kunjungi? Gunung Lawu ada, Gunung Merapi ada, Mahameru ada, dan ada gunung yang tidak kalah limitnya sebetulnya. Oh, tapi tahu namanya Ki Ageng? Apa itu namanya Ki Ageng? Gunung Arjuna. Mungkin di antara kalian tidak tahu atau kurang paham Gunung Arjuna itu limit atau tidak. Iya. Sedikit tambahan pertanyaan boleh kan Ki Ageng? Pernah nggak Ki Ageng main-main ke Gunung Tidar atau Bukit Tidar? Sebetulnya ada kaitannya dong ya. Kaitannya dengan apa dan sama siapa? Karena Gunung Tidar itu tempatnya para leluhur. Tempat kami pun tempatnya para leluhur, seperti itu. Tapi kayak Ki Ageng sendiri pernah nggak datang ke Gunung Tidar? Pernah. Dalam rangka apa itu? Silaturahmi ya. Tadi Ki Ageng menerangkan ada Gunung Mahameru. Gunung Mahameru itu sama Gunung Semeru sama atau beda? Bedanya kepiye? Namanya benten. Semeru kali Mahameru. Benten. Menawi enten sing meyakini sami, nyuwun pangapunten. Boleh dong berbeda pendapat. Nggih. Tenang. Masalah nopo? Gunung itu kan kata anakan neno nggih. Saged ugi niku. Papan panggonane setunggil. Tempatnya satu. Tapi di situ
ya, terdiri dari beberapa gunung. Yang Mahameru yang mana, yang Semeru yang mana, mungkin bisa saja beda. Seperti itu ya. Oh, Oke lah. Memang sebetulnya ya cukup banyak pengetahuan Ki Ageng, tapi jujur harus saya akui masih sangat terbatas pengetahuan Ki Ageng. Mohon maaf, nggak apa-apa kan Ki Ageng? Cukup terbatas pengetahuan Ki Ageng. Ya semoga nantinya sepulang dari sini banyak hal yang saya ajukan menjadi sebuah pertanyaan yang Ki Ageng belum memahami secara totalitas, boleh menjadi angan-angan Ki Ageng. Mudah untuk menambah wawasan lagi sama Ki Ageng. Menyerahkan. Karena saya kalau jumpa dengan makhluk gaib, apalagi yang golongan muslim yang sudah umurnya ribuan tahun, sebetulnya banyak angan-angan yang ingin kita pertanyakan guna untuk menambah wawasan anggota saya. Tidak semua yang tua itu luas pengalamannya. Ya. Ya, kami pun punya keterbatasan seperti itu ya. Sedikit di penghujung Ki Ageng. Dan Ki Ageng lebih tepatnya kalau boleh tahu umurnya itu masih ribuan atau sudah puluhan ribu? Ribuan. 7.000 atau 8.000 seperti itu ya. Pernah mendengar nggak yang namanya Kerajaan Laut Merah? Mendengar. Nyerang kula. Mulai kados napa wujude dereng. Oh, seperti itu ya. Iya, ya. Ngoten. Nggih, boten napa-napa. Napa enten niku teng Jawi? Laut Merah niku boten teng Jawi. Mula niku. Menawi asmane kula pun bolak-balik nyerang. Familiar lah. Nggih, tapi papan lan panggenane kula dereng nate mirsani. Sesuai kali komitmen kula, itu pertanyaan terakhir. Matur nuwun. Nggih, sakonderipun. Ya kita maklumi atas keterbatasan pengetahuan Ki Ageng. Nggak apa-apa, namanya pengetahuan itu nggak harus sama tingkatannya. Karena kan ya ada yang luas pengetahuannya, ada yang ya mungkin agak kurang pengetahuan, ada yang sama sekali sangat dangkal pengetahuan. Itu hal biasa Ki Ageng. Kami memahami betul dan mencoba menyikapi dengan kedewasaan. Intinya Ki Ageng, alhamdulillah, makasih mun kersa sowan Sakonderipun sedaya lepat kawula nyuwun agung pangapunten punten. Sami-sami, muga-muga kita sedaya saged saling memaafkan bila mana wonten nggih klintah-klintahipun atur karena kaya niki lah iki daratan Sumatera. Kula asline dari Jawa Tengah. Ngertos kula. Cuma sementara niki teng Sumatera Utara. Dan beberapa hal sing harus kula lakukan di Sumatera. Tunggu Ki Ageng, kemudahan hidup senantiasa dalam ridhonya Allah. Nderekaken kawilujengan. Amin. Pun kula badhe wangsul. Wangsul Ki Mbak. Nyuwun pangapunten. Kula wangsul Ki. Monggo menawi badhe diteraken. Kersane cepet lah. Nggih. Monggo. Nyuwun pangapunten nggih. Nggih, assalamualaikum. Selamat. Waalaikumsalam. Pulihkan. Oke, alhamdulillah sahabatnya. Inilah sedikit tadi penelusuran melalui sisi gaib tentunya ya, dimedialisasi ngobrol dengan makhluk gaib yang mengaku sudah cukup lama tinggal di alas Purwosana. Ya, nampaknya sudah cukup tua dan alhamdulillah yang bersangkutan mengaku muslim. Ya, kita pun ikut senang. Tapi sebetulnya di alas Purwosana memang ya positif negatif. Artinya ada yang muslim, ada yang non muslim. Tadi pengakuan Ki Ageng sendiri pun banyak yang non muslim di sana sahabatnya. Jadi ya sudah sedikit obrolan yang bisa terbangun. Memang nampaknya banyak keterbatasan atas pengetahuan daripada si Ki Ageng itu. Tapi ya nggak apa-apa. Namanya makhluk pengetahuannya sangat terbatas sebetulnya bila mana dibandingkan dengan pengetahuan Allah. Kami pun pengetahuan sangat terbatas, maka dari itu kita harus tetap untuk menambah pengetahuan dengan belajar, menimba ilmu pengetahuan guna untuk terus mendewasakan diri kita.
banyak beberapa pertanyaan yang kita kompilasikan terkait obrolan tadi, terkait dengan Ki Ageng yang tinggal di Alas Puro, sampai kita kaitkan dengan pantai selatan, kita cerita dan pertanyakan juga terkait Gunung Tidar di daerah Magelang, Jawa Tengah, dan kita sedikit menyinggung juga terkait Kerajaan Laut Merah. Namun ternyata banyak yang Ki Ageng belum memahami. Ya nggak apa-apa, mungkin itulah keterbatasan daripada Ki Ageng. Tapi pada intinya sahabat ya, saya tetap memesankan obrolan yang terbangun ataupun terjadi tidak usah dipercaya seutuhnya. Harapan kami, ambil saja benang merah guna menambah wawasan kita. Yang baik diambil, yang kurang pas abaikan, ataupun ya, buang saja. Semoga panjenengan semua terhibur menonton video-video dari kami. Saya selaku Al-Fakir tentunya awal akhir, tentunya banyak tutur sapa, bahasa, dan perilaku yang kurang berkenan. Lahir dan batin mohon maaf, mohon pangapunten. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.